Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ariska Wisnu Satria dari Program Studi Teknik Kimia, jurusan Teknologi Produksi dan Industri Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Tujuan dan penjelasan saya ini adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu pada semester 3 program studi teknik kimia, yaitu mata kuliah termodinamika dasar. Terkait dengan mata kuliah tersebut disampaikan dengan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan video rekaman proses pengajaran. Identitas mata kuliah ini berada pada semester dasar tahun ajaran 2023-2024 dengan kode TK2104. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Teknik Kimia dengan bobot 2 SKS. Adapun mata kuliah prasyaratnya yaitu telah lulus mata kuliah pengenalan prodi, fisika dasar 2, kimia dasar 2, dan matematika 2. Pada mata kuliah ini akan mempelajari konsep termodinamika dan penerapannya pada bidang teknik. Pembahasannya meliputi pendahuluan yaitu sistem, satuan, dan definisi termodinamika, persamaan keadaan, gas ideal, virial, dan kubik, hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, sistem tertutup dan terbuka, proses-proses isotermal, isobar, isometrik, adiabatik, dan pencampuran, energi bebas, sifat fluida nyata, yaitu perhitungan delta U, delta H, delta S dengan diagram, tabel, dan persamaan keadaan, sistem aliran gas ideal, ekspansi, kompresi, dan throttling, serta siklus-siklus nyata. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami aspek-aspek terkait termodinamika dasar. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep dasar termodinamika. 3. Mahasiswa mampu menganalisis sistem termodinamika sederhana. 4. Mahasiswa mampu menerapkan untuk permodelan aplikasi termodinamika. Mata kuliah yang akan dipelajari selama 1 semester yaitu 1. Hukum termodinamika 1 dan 2 beserta aplikasinya. 2. Konsep gas ideal, gas dan cairan nyata. 3. Model-model persamaan keadaan atau equation of state. 4. Thermodynamic network, kombinasi hukum 1 dan 2. 5. Heat effect. 6. Entropy balance dan loss of work. Dan 7. Siklus Carnot, pembangkit tenaga dan refrigerasi. Kemudian buku referensi yang digunakan ada 3, di mana pustaka utamanya Smith Van Ness Abbott, Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic edisi ke-7, dan pustaka penunjangnya yaitu Sadler, Chemical Biochemical Engineering Thermodynamic edisi ke-5, dan modul Termodinamika Teknik Kimia dari Heri Susanto selaku dosen luar biasa. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan yaitu secara hybrid, di mana kuliah tatap muka dilakukan di kelas, dan tutorial soal-soal dilakukan secara virtual via Zoom Meeting. Kemudian untuk pengumpulan tugas secara langsung dilakukan di meja dosen dan pelaksanaan UTS dan UAS menggunakan metode luring. Sebelum memulai perkuliahan, pada setiap awal semester biasanya disampaikan kontrak kuliah
yang merupakan poin-poin kesepakatan antara dosen dan mahasiswa terkait dengan berbagai aspek pembelajaran, termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan isi perkuliahan. Berikut kami sampaikan kontrak perkuliahannya. Dokumen ini berisi deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran, indikator capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, tugas, kriteria penilaian, kategori penilaian, jadwal perkuliahan dari minggu 1 sampai dengan minggu ke-16, di mana evaluasi dilakukan pada minggu ke-8 untuk UTS dan minggu ke-16 untuk UAS. Di sini juga disampaikan tata tertib dari dosen beserta mahasiswa yang telah disepakati. Selain dari kontrak perkuliahan, disertakan juga rencana pembelajaran semester atau RPS yang merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 semester untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan. Contoh RPS ini sudah disetujui oleh gugus kendali mutu Prodi, dosen pengembang RPS, dan koordinator Prodi. Isinya adalah terkait dengan capaian pembelajaran, deskripsi singkat mata kuliah, materi pembelajaran beserta referensi yang digunakan. Di sini juga disertakan bahan kajian atau materi pembelajaran setiap minggunya sesuai dengan sub CPMK yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk asesmen dilakukan dengan 5 kegiatan, yaitu tugas mandiri, tugas kelompok, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk bobot penilaian mata kuliah termodinamika dasar ini disesuaikan menurut CPMK dari poin 1 sampai poin 4 dengan indikator penilaian yaitu berupa kuis, tugas, UTS, dan UAS dengan persentase berturut-turut sebesar 10, 20, 35, dan 35. Selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan video pembelajaran real yang dilakukan di kelas secara luring. Berikut merupakan contoh video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi perkuliahan termodinamika dasar. Pertemuan minggu keempat, kita masuk materi yang cukup lumayan butuh konsentrasi, bukan sulit tapi Anda butuh konsentrasi ya. Jadi tentang persamaan keadaan. Sudah pada sarapan? Belum, ya. Biasakan sarapan ya. Jadi sarapan itu penting untuk membantu juga nanti berpikir Anda selama kuliah, terutama pagi. Ya, kita sarapan otak dulu berarti. Oke, persamaan keadaan, bahasa aslinya equation of state. Ini materi kita hari ini. Ada 3 sub CPMK yang akan kita pelajari, mengenal konsep gas dan cairan nyata, compressibility factor, persamaan virial, kemudian persamaan keadaan kubik. Kemudian nanti yang kedua, model-model equation of state. Yang ketiga nanti menghitung properti fluida murni dan menyadari keterbatasan dari model-model yang dikembangkan di EOS atau equation of state. Materi sudah saya share ya. Jadi kita dalami lagi sambil dibuka-buka.
Belum kan? Tapi sudah diperkenalkan simbolnya Z, kemudian persamaannya menjadi PV ZRT. Kalau gas ideal PV RT. Matematika apa? Polinomial, betul. Ya, jadi kita udah kenalan sama persamaan baru. Kalau kemarin mungkin belum. Sekarang kita ke persamaan virial. Itu di bawah TC-nya atau di atas TC-nya? TC-nya berapa? 6, 4, 7 Kelvin ya. TC-nya 220 bar. Benar nggak? Kok Anda dulu di SMA. Volume pada sama dengan 22,4 liter. Pada apa? STP, standar temperatur pressure. Ada kondisi. Tapi itu pada temperatur berapa dulu? 25 derajat ya, 25 derajat. Tapi kalau ini pada temperatur 0 derajat.
C. Jadi Anda harus membuat tebakan dulu ya. Silahkan buat di komputernya 4 kolom. Nah, iterasi pertama kita tebak pakai V gas ideal dulu. Ya. Kita copy aja di sini. Kemudian V-nya kita hitung dengan persamaan yang tadi. V1 sama dengan RT per P itu kan ini ya. V ideal sama dengan ini. Kalikan 1 plus B bagi V. V-nya V ini. Plus C bagi V kuadrat. Sorry. Kita kurung aja ya. Nah, ini iterasi pertama. Hasilnya ini. Kemudian kita hitung errornya. Pakai absolut. V final dikurangi V mula-mula dibagi V awal ya. Nah, kalau yang ini dikalikan 100, kalau yang ini tidak dikalikan 100. Gitu ya. Nah, untuk menghitung karena ini masih 10% tingkat kesalahannya, kita ulang lagi V finalnya dipakai untuk iterasi kedua. Kita pakai aja gini, sama dengan kan yang sini. Nah, ini harus dirubah supaya B-nya itu tetap tidak berubah, kita pakai dolar. Masih ingat dolar fungsinya untuk mengunci ya. Pakai apa? Kalau manual ya tambahkan dolar di depan sama di tengahnya ya. Kalau mau cepat pakai FN F4. Nanti ditarik ke bawah. Ada yang berubah nggak? Oh, ini berubah, maaf. Ini harus dikunci juga. Karena V-nya kan tidak berubah ya di depan ini. Ini di dolar juga. Jadi dolarnya ini depan, B-nya di dolar, ini di dolar juga, supaya terkunci. Nah, kalau udah, ini nanti bisa ditarik, mau iterasi sampai berapa, errornya sampai tadi berapa kriteria? 10 pangkat minus 4 ya. 10 pangkat minus 4 tuh, nah berhenti di 5 aja nih. Jadi kuncinya di sini rumusnya sekarang dirubah jadi dolar, kemudian ini pindahkan ke sini untuk menghitung V finalnya yang di sini. Coba. Atasnya. Atasnya kan nilai-nilai aja. Oke, jadi iterasi caranya gitu ya. Bisa? Dibagi V, V-nya ini yang V awal ya. Ditambah C. Berarti ya C dibagi V kuadrat. Nah, itu dikurung. Dikurung ya? Nah, yang ya H3 sama C3. yang V ya. C3 itu apa? C3 ini Pak. C ini. Yang minus 2000. Bukan, yang dikurung yang ini. Yang dikurung yang suku C dibagi V. Oh iya. V-nya sih yang dikurung yang V-nya saja. Karena C-nya nggak dikurung nggak apa-apa. V-nya dikuadratkan kemudian dikurung. Gitu ya. V-nya dikuadratkan pakai pangkat kemudian dikurung.
Jadi kurungnya di bawah dari nilai mana? Ini ya. Jadi rumusnya gini. 2600 dibagi V-nya tadi dikuadratkan. Nulisnya gitu kalau di Excel. Ya? Yang di dolar yang B, C, sama yang RT per P. Ya. Nanti habis itu nanti kita iterasi kedua. Udah. Udah ketemu. Belum, Pak. Wajib di dolar ya? Nanti di dolarnya habis ini. Jadi ini nggak usah di dolar dulu. Ini nanti dulu aja. Karena ini tadi asal mulanya nggak dolar. Nah ini harus dikuadratkan tapi dikurung. Jadi yang V ini dikuadratkan kemudian dikurung dulu. Di depannya baru nanti ada C. Saya ulang ya. Ini kalikan enter. Sama nggak nilainya? Sama ya. Nilainya ini yang benar. 3539,16.
Nah, minggu depan atau besok Sabtu saya akan menyampaikan tutorial untuk persamaan kubik, van der Waals, kemudian Rayleigh-Kwong, Soaf Rayleigh-Kwong, Peng Robinson, yang model-modelnya nanti seperti ini. Nah, kita online kan karena ini nanti Anda bisa langsung kerjakan dengan Excel. Jadi sambil buka video online-nya atau kita Zoom online, nanti siapkan Excel-nya. Kita akan latihan model 4 model ini, van der Waals, Rayleigh-Kwong, Soaf Rayleigh-Kwong, sama Peng Robinson. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, nanti Anda harus mahir mengiterasi, algoritmanya disusun seperti apa, kemudian bisa menghitung dengan cara tadi ya, basic. Nanti itu adalah kompetensi yang dimiliki seorang teknik kimia, menghitung dengan iterasi atau mengoptimasi dengan prinsip-prinsip iterasi. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih pertemuan pagi ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan besok siang. Itu saja, terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.